Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. At-talabah wa talibat wa ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang demikian besar dan terus menerus kepada kita sekalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memerintahkan satu hal kepada kita, yaitu agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan nikmat-nikmat tersebut. Kemudian talabah wa talibat, ikhwana fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab kita Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Pada yang lalu kita bahas dalil-dalil dari Al-Quran yang disebutkan oleh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala tentang keutamaan al-ilmu dan ulama dan keutamaan mengajarkan ilmu dan mempelajari al-ilmu. Terakhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Bayyinah, dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu, pahala yang besar itu adalah bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat tersebut menunjukkan bahwasanya ulama mereka lah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ayat yang sebelumnya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hambanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Maka orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Kalau orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah, wa annal ladzina yakhshawnallaha ta'ala hum khairul bariyah. Berarti orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah sebaik-baik makhluk manusia. Maka kesimpulan dari semua itu annal ulama'ahum khairul bariyah. Bahwasanya orang-orang yang berilmu merekalah sebaik-baik makhluk. Ya, pokoknya yang ada padanya ilmu, yang dimaksud ilmu adalah fiqh fid din, maka pemiliknya adalah sebaik-baik makhluk. Nah, dengan ilmu ini menunjukkan kemuliaan apa? Al-ilmu, dan kemuliaan orang yang berilmu, sekaligus kemuliaan mempelajari ilmu dan kemuliaan mengajarkan ilmu. Yang dimaksud al ilmu adalah al ilmu syar'i.
Maka kecerdasannya jangan dihabiskan di ilmu-ilmu yang tidak syar'i. Dikit-dikit saja ke sana ya. Dimaksimalkan untuk al-ilmu syar'i. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil dari hadis Nabi SAW dan juga aqwal para ulama, ucapan-ucapan para ulama. Pertama beliau mengatakan, menukilkan hadis, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah faqihkan dia dalam urusan agamanya. Jadi kalau orang itu, mafhumnya dijelaskan oleh para ulama kita, kalau seorang itu difaqihkan dalam agamanya, berarti itu alamah, tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan pada dirinya. Ya, jadi kalau seorang itu difaqihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agamanya, maka ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Semakin seorang tidak faham dalam agamanya, tidak punya fiqh fid din, maka semakin jauh dia dari kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna yufaqihu fid din, di situ terkumpul dua hal. Ya. Jadi bukan hanya cerdas. Az-zaka'u waz-zaka'. Jadi pada makna man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, al-fiqhu fid din, yang itu tanda kebaikan yang Allah berikan pada seseorang, terkumpul padanya dua perkara, yaitu az-zaka'u waz-zaka', kecerdasan dan kebeningan hati. Az-zaka' kecerdasan, az-zaka' jernihnya hati, beningnya hati dia. Jadi kebeningan hati. Bahkan az-zaka'u, kebeningan hati, itu lebih dibutuhkan daripada sekedar kecerdasan. Ya, kebeningan hati itu lebih dibutuhkan daripada sekedar kecerdasan. Karena kecerdasan semata tidak ada jaminan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang yang cerdas, yang luar biasa kecerdasannya, bahkan bisa jadi kecerdasannya itu di atas para imam misalkan. Tapi ketika Allah tidak berikan kebeningan hati, mereka tersesat. Contoh Wasil ibn Atha, tokoh apa ini? Mu'tazilah. Dia orang yang cerdas. Wasil bin Atha cerdas. Duduknya di majelisnya siapa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, penghulu tabi'in, tabi'in yang luar biasa. Gurunya adalah Al-Hasan Al-Basri. Ini Wasil bin Atha. Cuman beliau ini cidal. Ya, dia itu cidal. Cidal itu nggak bisa ngomong apa? Nggak bisa ngomong apa? Cidal itu. Ra. Kalau Arab ya ra, bukan R, nggak ada huruf R dalam Arab. Ra. Ya, Wasil bin Atha. Tapi cerdas dia. Lalu satu saat dikerjain sama teman-temannya ini. Pas pertemuan besar begitu, nggak tahu menahu, suruh ceramah. Jadi suruh kasih muhadharah. Coba bayangkan kita ini di hadapan orang banyak, tanpa ada persiapan, tahu-tahu ditunjuk, suruh ceramah, suruh muhadharah. Wah, kira-kira gimana? Panas dingin kalau gitu ya. Gak ada persiapan. Bukan hanya itu, dia apa tadi? Cidal. Coba, memang dikerjain sama teman-temannya yang dicidal ini. Ceramah, tapi Masya Allah, yang ceramahnya ini sebagian dicatat oleh apa?
para ulama. Ini Wasil bin Atha lah ya. Maka dia tanpa disangka dia sampaikan ceramah dengan ceramah yang luar biasa, ceramah yang dicatat oleh ahli sejarah katakanlah. Kenapa? Dalam ceramahnya itu yang luar biasa isinya itu tidak ada satupun huruf ra di dalam kalimat yang dia ucapkan. Karena apa dia tadi? Jidal. Coba antum bikin 4 kalimat gak ada huruf ra-nya, gak ada maknanya, gak ada R-nya begitu. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah sudah ada R-nya, gitu. Ini luar biasa. Itu cerdas. Tapi Allah tidak berikan kepadanya apa? Az-zakah, kebeningan hati. Maka dia tersesat. Bahkan menjadi tokoh kesesatan, Mu'tazilah. Dia mendahului gurunya. Dia menyempal dengan pendapatnya sendiri. Keluar dari prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Orang cerdas seperti ini. Maka tidak cukup sekedar dengan apa? Kecerdasan. Maka ulama ketika membicarakan orang-orang semacam ini, mereka katakan apa? U'tu az-zaka'a walam yu'tu az-zaka'a. Mereka diberikan kecerdasan oleh Allah, tapi tidak diberikan kebeningan hati. Nah itu para thalabah, dijaga berarti ya, kebeningan hati. Tidak cukup mengandalkan kecerdasan, kemudian tidak didukung dengan apa? Ibadah kepada Allah yang bagus, bersandar kepada Allah yang bagus. Lah, bukan itu yang dimaksud fiqh fiddin. Ya. Dan banyak kalau kita lihat. Makanya kenapa sih kitab hadis yang pertama yang dikenal oleh manusia apa? Al-Muwatta, punya Imam Malik. Padahal pada masa Imam Malik, bahkan sebelumnya ada tokoh-tokoh cerdas yang luar biasa. Dalam sejarah ada yang sudah menulis kitab-kitab hadis. Tapi semua itu tidak nampak, tidak muncul. Tapi yang masyhur, yang dikenal orang yang disebut sampai hari ini adalah kitab Muwatta'nya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Padahal mereka orang-orang yang cerdas, tapi hilang. Kenapa? Tidak ada az-zakah, tidak ada kebeningan hati. Tidak diberi kebeningan hati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak Wasil bin Atha tadi. Makanya Imam Malik ketika ditanya, ya Imam, kan sudah banyak orang menulis hadis, kenapa engkau tulis hadis juga? Kenapa kau tulis kitab juga? Padahal sudah banyak orang yang menulis hadis. Kata beliau, man kana lillah baqin. Segala sesuatu yang karena Allah, maka dia akan kekal. Makanya betul, sampai hari ini Muwatta Imam Malik selalu dipelajari oleh para ulama, bahkan oleh para talabatul ilmu juga, karena beliau tulis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukti bahwa beliau ikhlas di dalam menulis kitab tersebut. Mudah-mudahan seperti itu. Adapun kitab-kitab yang lain hilang. Jadi man kana lillah baqin, apa saja yang karena Allah, maka dia akan apa? Kekal, akan selalu terjaga, ada. Maka talabul ilmi juga demikian. Diingatkan banyak sekali. Nanti bab setelah ini adalah ikhlas. Ikhlasun niat. Maka kalau ingin kokoh ilmunya, ingin bagus ilmunya, ingin bagus pemahamannya, ikhlaskan. Semua itu dicari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak kenal Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala? Imam An-Nawawi, umur 45 tahun beliau sudah meninggal dunia. Masih sangat muda. Muda Imam Nawawi daripada saya. Sudah meninggal dunia. Lihat, di semua masjid, di kantong-kantong talabatul ilm, di ma'had, dimanapun, kitab-kitab beliau ada di situ. Padahal beliau sudah lama meninggalkan kita. Tapi karya-karya beliau luar biasa.
Arba'in Hadisan Nawawiyah, Riyadhus Salihin, Al-Adhkar. Itu karya-karya beliau, disarah oleh para ulama, dihafal oleh para talabah, ya, dipelajari isinya. Masya Allah. Man kana lillah bakin, apa saja yang karena Allah, maka dia akan apa? Kekal, ada. Maka hendaklah diambil pelajaran seperti itu, ya. Naam. Jadi ambil faedah dari hadis Nabi SAW. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dia dengan kebaikan, maka Allah fakihkan dia dalam urusan agama. Fiqh fid din dengan dua hal tadi. Dia betul-betul cerdas, artinya memahami apa? Agama tersebut didukung dengan kebeningan hati, jernih hatinya, ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan az-zakah itu afdal wa aula minadz zakah. Kita ini lebih butuh orang yang bening hatinya, bagus akhlaknya daripada orang yang cerdas semata. Iya apa tidak? Nah, kita lebih senang bersahabat dengan orang yang baik hati, orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah meskipun tidak seberapa cerdas, daripada orang yang cerdas tapi kehilangan yang nomor dua ini tadi. Akhirnya sesat, seperti Wasil ibn Atha, seperti Jaham ibn Safwan. Maka jangan hanya mengandalkan apa? Kecerdasan. Jernihkan hati, bersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Nah, ini kewajiban para talabatul ilm, ya. Nah, jadi dua hal tadi. Kemudian ini dalil yang pertama, dan itu menunjukkan fadilah apa? Al-ilmu, fiqh fid din. Itu yang dimaksud dengan al-ilmu. Orang yang diberi fikih oleh Allah dalam agama mencakup dua makna tadi, berarti Allah menghendaki padanya apa? Al-khair, kebaikan. Ya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, hadis tadi keluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan darinya, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Kemudian muallif menjelaskan, wa hasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhran. Maka cukup bagimu dengan kedudukan tadi, derajat tadi, yaitu orang yang berilmu itu pewaris para nabi, cukup bagimu itu sebagai kemuliaan dan kebanggaan. Jadi para ulama, orang-orang yang berilmu, cukup kedudukan tinggi dia, kebanggaan dia itu sebagai pewaris para nabi. Tidak ada orang yang lebih mulia dari para nabi. Kemudian dia pewarisnya. Sebenarnya hal seperti ini menenteramkan para talabah. Tenang begitu di majlisul ilm. Ya, bahagia begitu, bangga begitu, senang. Dan ini mendorong para kaum muslimin untuk hadir di majlisul ilm. Karena berkumpul di majlisul ilm itu adalah berkumpul dalam kebaikan, dalam ibadah, dalam jihad. Masya Allah. Kebanyakan yang tidak bisa diukur dan dihitung. Kalau kita ingat hadis tentang majlisul ilm, ya, Masya Allah. Naam, kembali ke sini. Wa bihadhihi rutbati syarafan wa dzikran. Dan dengan kedudukan tadi, yaitu sebagai pewaris para nabi, itu cukup syarafan wa dzikran. Cukup dengan derajat tadi, dia terpuji dan bangga. Dan cukup dengan kedudukan tersebut, itu dia untuk mulia wa dzikran dan bahagia dengan disebut sebagai pewaris para nabi. Orang disebut pewaris para nabi, bangga. Nggak perlu gelar-gelar yang lain, meskipun nggak ada doktornya, nggak ada SPD-nya. Antum perlu SPD, sepeda itu artinya. Cukup dengan hadis Nabi SAW. Kita berdakwah kalau punya ilmu itu apa ijazahnya? Nggak perlu ijazah dari ini kuliah ini nggak perlu. Apa ijazahnya coba? Hadis Nabi. Man ra'a minkum munkaran
falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adzaful iman. Jadi enggak perlu latar belakang pendidikan yang tinggi, yang penting fiqh fiddin, sehingga dia ngerti ini mungkar, cara mengingkari kemungkaran seperti ini, kerjakan. Apa syahadahmu? Mana ijazahmu? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Karena Nabi yang memberi ijazah kepada kami. Siapa yang melihat kemungkaran, ingkari dengan tangannya. Kalau nggak mampu pakai tangan, pakai lisan. Nggak mampu pakai lisan, pakai hati. Tinggalkan tempat maksiat, angkat kaki. Wa dzalika adzaful iman. Siapa yang kasih ijazah? Rasulullah SAW. Dari mana? Al ulama warasatul anbiya. Jadi mudah-mudahan kita ini pewaris-pewaris para nabi. Tapi dibekali dua hal tadi yang sudah berlalu ya. Apa? Az-zaka wa az-zaka. Cerdas dan berhati jernih. Begitu. Jadi dipacu kecerdasannya, dipacu juga apa? Ketakwaannya. Enggak boleh menyelisihi fatwanya, tidak boleh menyelisihi takwanya. La tukhalifu fatwa taqwa. Jangan menyelisihi fatwamu ketakwaanmu. Jangan ya. Dua hal tadi. Naam. Jadi wa hasbuka bi hadhihi darajah majdan wa fakhran wa bi hadhihi rutbah syarafan wa dzikran ya. Fakama la rutbata fauqa rutbatin nubuwah. Sebagaimana tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan para nabi, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan kenabian, ya, tidak ada derajat yang lebih mulia daripada derajat kenabian. Fala syarafa fauqa syarafi warisi tilkar rutbah, maka tidak ada kemuliaan melebihi kemuliaan pewaris kenabian tadi. Sedang pewaris kenabian adalah para ulama. Ini justifikasinya, pemberian syahadahnya itu Rasulullah SAW. Al-ulama warasatul anbiya. Orang-orang yang berilmu itu pewaris para nabi. Kalau mau di takyid al-ulama, berarti orang-orang yang betul-betul berilmu, yang faqih, yang rasih fil ilmi, itulah pewaris para nabi. Tapi tidak sekedar punya ilmu tadi loh ya. Tetap diingat-ingat dua landasan tadi, az-zaka wa zaka ya. Naam. Karena para ulama atau orang-orang yang berilmu banyak, tapi tidak dimutlakkan pada mereka kalimat apa? Al-alim. Tidak dimutlakkan kepada mereka lafaz al-ulama. Sebagaimana banyak para santri, tapi tidak bisa jadi tidak dimutlakkan pada mereka kalimat at-talib atau talibul ilmi. Enggak. Ada yang hadir di ma'had sekedar menghabiskan waktu di rumah, memenuhi perintah orang tuanya. Siapa yang suruh sini nak? Bapak. Kamu setuju? Asalnya enggak. Terus ya terpaksa, enggak berani melawan orang tua, durhaka. Terus di sini belajar enggak? Ya namanya saya juga enggak kerasan. Talibul ilmi? Enggak. Nunut. Ya. Tapi bergaul dengan para talabatul ilm itu sudah kena berkahnya. Kata Nabi, teman-teman baik itu di majlisul ilm tidak akan pernah celaka orang yang berteman dengan mereka. Coba kalau di majlisul ilm itu, kira-kira mau ngapa? Didengar ilmu, disampaikan ilmu, diliputi para malaikat, turun rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Terus apa ruginya? Begitu keluar dari majelis ilmu, bergaul dengan orang yang tidak terkontrol agamanya, lah itu baru bala dan bala muncul. Sementara kalau di majelis ilmu, enggak. Nah, sebagaimana tidak dimutlakkan setiap orang yang berilmu itu dengan lafaz alim atau ulama, demikian juga tidak dimutlakkan kepada setiap orang yang hadir di ma'had atau di pesantren atau di majlisul ilm sebagai talibul ilmi, meskipun tidak ada keburukan pada mereka.
Maka masing-masing harus punya tekad. Saya harus menyandang gelar yang istimewa tadi, bukan gelar dari pendidikan formal, tidak, tapi ini dari syar'i, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Talibul ilmi muta'allim. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walla wal alim wal muta'allim. Dunia ini dilaknat semuanya, dan segala yang ada di muka dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicela oleh Allah, kecuali zikrullah, berzikir kepada Allah, dan apa saja yang bisa menolong dan membantu zikrullah. Kemudian yang ketiga apa? Orang-orang yang berilmu. Yang keempat, orang yang mencari ilmu. 4 golongan ini saja yang terbebas dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak termasuk 4 ini, fala talumanna illa nafsak, jangan dicela kecuali dirinya sendiri. Zikrullah tidak. Harta yang kita cari tidak menolong dan tidak menguatkan kita untuk zikrullah. Perbandaraan dunia yang kita kejar tidak mendorong kita untuk berzikir kepada Allah, justru semakin mengeraskan hati kita, menjauhkan kita dari Allah. Maka ini tercela, terlaknat di sisi Allah. Kita tidak alim, kita juga bukan muta'alim. Terus apa gunanya kita di dunia ini? Nah, Nabi SAW mengatakan seperti itu, mengklasifikasi dunia itu seperti itu. Ya, naam. Sebagaimana tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari kenabian, maka tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan pewaris kenabian. Berarti ini menunjukkan kemuliaan apa? Al-ulama. Berarti kemuliaan ilmu, dan kemuliaan mengajarkannya, dan kemuliaan mencari ilmu. Jadi intinya di mana ini? Al-ilmu. Intinya di ilmu. Yang dimaksud ilmu apa? Ilmu syar'i, ilmu agama Islam. Ya, pendidikan agama Islam. Nah, ya, na'am. Kemudian wa anhu, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma dzukira indahu rajulan, ketika disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 orang, ahaduhuma abidun wal akharu alimun, yang salah satunya ahli ibadah, salah satunya orang yang berilmu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum, keutamaan orang yang berilmu atas orang ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di kalangan kalian. Yaitu Rasulullah SAW maksudnya. Ya, nah, meskipun hadis ini dibicarakan oleh para ulama tentang kesahihannya, ya, tapi ini menunjukkan kemuliaan apa? Al-ilmu. Sampai Nabi SAW memperbandingkan keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah itu seperti keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam atas derajat orang yang paling rendah di antara kalian. Ya, na'am. Wa anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dalil berikutnya yang dibawakan oleh muallif adalah qaul Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yadlubu fihi ilman sulika bihi tariqun min turukil jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang dia menuntut pada jalan tadi ilmu, dia dalam jalan tadi dalam rangka mencari ilmu, maka dia akan ditempuhkan jalan dari jalan-jalan surga. Ya. Nah, barang siapa yang menempuh satu jalan, menempuh jalannya itu dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan tempuhkan dia, Allah akan perjalankan dia di jalan-jalan yang menuju surga. Berarti niat ini, niatnya penting. Niatnya adalah talabul ilmi, ya. Wa innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi liridallahi ta'ala anhu. Dan sesungguhnya para malaikat, mereka meletakkan sayap-sayap mereka untuk
untuk seorang penuntut ilmu karena ridhonya Allah terhadap penuntut ilmu. Allah ridho terhadap penuntut ilmu. Ya. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fi jawfil ma'. Dan sesungguhnya seorang yang alim, seorang yang berilmu betul-betul akan dimintakan ampun untuknya oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan seluruh makhluk yang ada di bumi. Masya Allah. Keutamaan ilmu, keutamaan orang yang berilmu, keutamaan mengajarkan ilmu, keutamaan mempelajarinya. Ini keutamaan si alim. Orang yang alim akan dimintakan ampun untuknya kepada Allah oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di dalam air, di dasar lautan sana. Mereka memintakan ampun untuk orang yang berilmu. Jadi punya tekad yang kuat untuk punya ilmu, ya. Nah, wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah, keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah, ya, seperti keutamaan bulan di malam purnama atas seluruh bintang-bintang. Jadi kalau belum muncul bulan, orang lihat bintang kedip-kedip begitu. Begitu muncul bulan, apalagi bulannya adalah Lailatul Badr, bulan purnama, bintang itu hilang. Yang nampak adalah cahaya bulan. Keutamaannya seperti itu. Ya. Nah, lalu Nabi tegaskan sebagaimana dinukil di awal tadi, ya, wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para ulama adalah pewaris para nabi. Ini keutamaan ulama. Tadi keutamaannya apa? Seperti perbandingannya, si alim itu ibarat bulan purnama, selainnya dari manusia itu ibarat apa? Bintang-bintang kecil itu. Nah, ya. Kemudian keutamaan berikutnya yang disebutkan oleh Nabi SAW, wa innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Maka sekali lagi, ketika Allah memuliakan para ulama, maka hendaknya kita memuliakan mereka. Ambil petunjuk mereka di dalam beragama, cintai mereka dan ingin bersama mereka para ulama. Hari ini yang masih hidup seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Karena musibah yang besar itu kalau ditinggal wafat oleh para ulama. Ini musibah besar. Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, kita ini kalau melihat para ulama kita, apalagi beliau Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, mufti Mamlakah, itu sudah tua, kadang khawatir kalau ditinggal beliau. Masya Allah, dulu tahun 2000 Allah Subhanahu wa ta'ala berikan musibah kepada kaum muslimin dengan meninggalnya 3 ulama besar, Syekhul Albani, Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin, Syekh Ibn Baz. Sehingga sebagian ulama yang lain mengatakan tahun itu adalah amul husni, tahun duka cita. Masya Allah, ya. Nah, kadang-kadang kita ini tidak mengenal para ulama kita, nama saja kadang-kadang nggak kenal, kecuali yang sudah lama. Ya. Nah, jadi para ulama adalah pewaris para nabi. Kita muliakan karena Allah memuliakannya, ya. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sedangkan para nabi itu tidak mewariskan dinar, emas
tidak pula apa? Dirham, perak, enggak. Rasulullah meninggal dunia tidak mewariskan dirham wala dinar, tidak mewariskan uang, tidak mewariskan harta benda, tinggalan warisannya bukan itu. Wa innama warrasul ilma, tapi harta waris yang ditinggalkan oleh para nabi adalah al-ilmu. Sampai hari ini. Lalu faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin, barang siapa yang mau mengambil warisan ilmu tadi, berarti dia telah mengambil bagian yang melimpah, lebih daripada sekedar apa? Harta benda. Ini keutamaan apa berarti? Keutamaan apa? Al-ilmu. Keutamaan ilmu. Karena kata Nabi, yang mengambil warisan ilmu berarti mengambil bagian yang cukup banyak, melimpah. Karena semakin berilmu, semakin dia faham tentang hakikat kehidupan. Ya. Nah, ucapan orang pendusta kok ngalah-ngalahkan hadis Nabi. Bagaimana beriman? Yang merekomendasi dan menghabarkan bahwa Ukasha ibn Mihsan termasuk ahli jannah siapa? Rasulullah. Lah kok kalah dengan ucapan manusia biasa yang tidak dikenal kebaikannya? Jelas ya? Masya Allah. Jadi doanya orang yang saleh itu diperebutkan, ya? Atau orang yang disangka dia itu orang yang saleh, itu saja diperebutkan. Fa kaifa bidu'ail malaikah? Maka bagaimana lagi doanya para malaikat? Paham? Paham nggak? Nah, datang ke Ustaz, doakan saya Ustaz ya, biar istiqomah. Ustaz doakan, rebutan doanya Ustaz loh, belum tentu soleh. Apa? Yudhannu salahu, diprediksi itu orang soleh. Ustadznya insya Allah dia orang soleh misalkan, minta doanya untuk rebutan. Bagaimana lagi doa siapa ini? Para malaikat. Masya Allah. Dan doanya makhluk-makhluk yang tidak berdosa. Ikan kira-kira dosa apa yang dia kerjakan? Nah, ini keutamaan yang luar biasa. Nah, hadis Nabi ini kalau nggak kita renungi, nggak kita resapi dengan kebeningan hati tadi, ya hanya berlalu begitu saja, nggak membuahkan kekhusyuan pada kita. Talibul ilmi ya tetap gelisah, tetap meremehkan ilmu, tetap tidak membaca, tetap tidak belajar, kalah dengan permainan dan lainnya, padahal keutamaannya luar biasa. Nah, makanya butuh itu loh, kita fahami kalimat-kalimat Rasulullah SAW itu. Ya, naam. Waqad ukhtulifa fi makna wat'i ajnihatiha. Diperselisihkan oleh ulama makna malaikat meletakkan apa? Sayap-sayapnya. Faqila at-tawaddu'u lahu. At-tawaddu'u lahu. Tawaddu'nya malaikat terhadap talibul ilmi. Masya Allah. Ya. Wakila an-nuzulu indahu wal khuduru ma'ahu. Maksud malaikat meletakkan sayap-sayapnya itu malaikat hadir di sekitar mereka. Ya. Hadir di sekitar mereka, turun di sekitar mereka, hadir bersama para talabatul ilm. Masya Allah. Dan malaikat itu banyak tidak bisa dihitung, saking banyaknya. Nah, kalau per orang saja ditunggui 2 malaikat. Misalkan di dunia ini berapa manusia misalkan? 1 miliar. Berarti malaikat yang nyertai itu saja berapa? Sudah 2 miliar. Ya toh? Belum yang malaikat berjalan berkelompok mencari majelis-majelis ilmu. Belum nanti yang bertugas membagi rezeki dan seterusnya, banyak sekali malaikat itu. Dan mereka semua memintakan ampun dan mendoakan untuk siapa? Orang yang berilmu. Mereka semua mengitari orang-orang yang mencari ilmu. Masya Allah ya. Wakila at-tauqir wa ta'zim lahu. Dan maknanya, dalam makna yang lain dikatakan at-tauqir itu memuliakan, wa ta'zim lahu dan mengagungkan terhadap orang yang mencari ilmu. Wakila maknahu tahmiluhu alaiha.
Maknanya malaikat meletakkan sayapnya, para thalabatul ilm itu di bawah, ya, di atas sayap malaikat, diletakkan di atas sayapnya, ya. Fatu'inuhu ala bulughi maqsadihi, maka akan dibantu oleh malaikat tadi untuk sampai kepada yang dia inginkan. Makanya thalibul ilmi jangan ditanya, "Nak, kamu nyantri ya? Apa cita-citamu?" Jadi pemain bola yang handal. Loh, ini salah jurusan. Jadi bintang bola. Lah kok di majelis ilmu? Gimana? Maksudnya apa di sini? Malaikat itu membawa kalian dengan sayap-sayapnya, akan ditolong, diantarkan kepada apa yang menjadi niat dan tujuan kalian. Lah kalau tujuannya itu nggak ditolong sama malaikat, berarti perlu meluruskan apa? Niat. Betul-betul untuk apa? Mencari ilmu. Di awal apa? Tujuan mencari ilmu. Ikhlas itu apa? Kata Imam Ahmad apa? Al ilmu la ya'diluhu syai'un apa? In sahhat niyatuhu. Apa maknanya sihatun niyah itu? Satu, ada dua maknanya ya ikhwah. Nah, itu apa maknanya? Apa makna sah niatnya, sahih niatnya itu? Satu, nah, kita mulai ngaji sudah berapa tahun? Berapa tahun kita ngaji sudah? Baru 3 pekan yang lalu. Apa yang pertama? Raf'ul jahli an nafsi. Yang kedua, wa raf'ul jahli an ghairi. Itulah niat lurusnya talibul ilmi, untuk mengangkat kebodohan dirinya sendiri dan membantu orang lain untuk terangkat juga apa? Kebodohannya. Ta'allum wa ta'lim. Niatnya begitu. Ya, bukan ingin jadi apa? Tokoh-tokoh yang viral, bukan. Biar Allah yang memviralkan, biar Allah yang menjaga. Seperti tadi loh, Al-Imam Malik, beliau nggak ingin nulis Muwatta itu, nggak ingin jadi bukunya nanti bestseller di pasaran sehingga masya Allah omsetnya, ndak. Beliau tulis lillah, Allah sendiri yang mempromosikan kitab itu, mengenalkannya. Ini faidah ikhlas dan jujur ikhwah. Cerita ulama, ada seorang murai. Tahu murai? Kerjanya riak, ibadahnya riak, perbuatan baiknya pokoknya dipamerkan, riak, sehingga ma'ruf, dikenal manusia. Dia disebut murai, tukang riak. Jadi orang sampai nyebutnya, siapa itu? Murai, orang yang suka riak. Suatu saat dia sadar, taubat kepada Allah. Dia masuk ke rumahnya, udah, dia nggak bicara apapun, pokoknya memperbaiki hatinya, memperbaiki keikhlasannya terus begitu. Orang nggak tahu, dia nggak umumkan saya taubat, enggak. Dia menyibukkan diri dengan ibadahnya, taubat kepada Allah, taubatan nasuha, dia perbaiki, dia ikhlas, dia jujur. Suatu saat sebelum subuh dia berangkat ke masjid, gelap-gelap itu berangkat ke masjid, taubat itu ya, berpapasan dengan 2 tentara penjaga negara, lagi keliling ronda gitu ya, ketemu, berbisik 2 tentara ini. Yang satu mengatakan, "Duh, itu siapa? Bukankah itu si murai?" Maka temannya menjawab, "Gak boleh begitu. Ketahuilah, dia itu adalah seorang yang jujur, ikhlas kepada Allah SWT, ahli ibadah. Dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Subhanallah. Apa faidahnya ikhwah? Allah Subhanahu wa ta'ala, orang ini tidak bicara apa-apa, tapi Allah sendiri yang mengenalkan di hati-hati manusia bahwa dia bukan seperti yang lalu. Dia telah bertaubat, dia telah jujur, dia telah ikhlas, dia telah betul-betul menjadi hambanya Allah. Allah yang memperkenalkan. Siapa yang memberitahu tentara ini sehingga dia bisa menegur saudaranya bahwa dia sudah bertaubat? Gak ada, Allah yang memberitahu. Ini faedah yang dijelaskan oleh para ulama.
Makanya ketika kita ini melakukan sesuatu, nggak perlu kita ini pengakuan manusia, biar Allah sendiri yang mengatur urusan kita ini. Nggak perlu kita tunjukkan, ini loh aku sudah ini loh, aku sudah ini loh, jasaku sudah ini. Kalau itu tidak ada gunanya, manfaatnya di hadapan Allah, juga tidak akan dihitung oleh manusia. Kalau dihitung itu bukan sebuah kebaikan. Biarkan Allah yang mengatur hidup kita ini. Kalau Allah mau beritahukan kepada manusia, yaitu Allah sendiri yang tahu, dan itu maslahah kebaikan. Coba siapa yang memperkenalkan Arba'in Hadis Nawawiyah sehingga kalian hafal? Imam Nawawi sendiri? Ada Imam Nawawi menulis ini, kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Farid Syarfuddin An-Nawawi, begitu? Tidak ada. Ya beliau tulis saja, udah ikhlaskan. Sehingga para ulama seperti Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, adanya Riyadhus Shalihin dan Arba'in Hadis Nawawiyah di saku-saku kaum muslimin di masjid-masjid mereka, ini dalil akan keikhlasan muallifnya. Jadi biarkan Allah yang memperlakukan amal kebaikan kita ini. Tugas kita adalah mengikhlaskan dan jujur kepada Allah. Bukan kita yang menilai, bukan orang lain. Saya ini ikhlas betul loh. Ini kita yang menilai. Orang itu ikhlas betul, itu manusia yang menilai. Biarkan Allah. Jadi ibaratkan, biarkan kita berjalan dengan ibadah kita, dan Allah sendiri yang menilainya. Karena kita akan menghadap kepada siapa? Allah, bukan kepada orang per orang. Ya, nah, itu pentingnya untuk memperbaiki maksud, sehingga malaikat itu menolong sesuai dengan niat kita. Niat kalian ingin faham agama, ya insya Allah ditolong oleh malaikat, dibantu supaya sampai kepada apa? Maksud dan tujuan tersebut. Ya. Kemudian, wa amma ilhamul hayawanat, adapun Allah memberikan ilham, coba Allah sendiri. Coba ikan itu kok mintakan ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu tuh, apa si alim bilang sama ikan itu? Wahai ikan, hati-hati loh, kalau kamu nggak mintakan ampun saya pada Allah, saya tangkap kamu, saya goreng kamu, gitu. Enggak. Siapa yang mengajari binatang-binatang sampai ikan yang ada di lautan itu mintakan ampun kepada Allah? Allah. Sudah, biarkan sendiri sudah. Tidak usah repot kita ini mengatur kondisi manusia itu supaya semua wajah tertuju kepada kita, biarkan sudah. Ya. Nah. Wa amma ilhamul hayawanat bil istighfari lahum faqila, maka salah satu penafsirannya tentang tadi ya, binatang, hewan memintakan ampun untuk orang yang berilmu, termasuk ikan yang ada di dalam lautan. Apa maknanya? Li'annaha khuliqat limasalihil ibad wa limanafi'ihim wal ulama'u humul ladina yubayyinu ma yahillu minha wa ma yahrum. Karena mereka, binatang-binatang itu Allah ciptakan untuk kemaslahatan hambanya, untuk manfaat bagi kita manusia, untuk kemaslahatan manusia diciptakan semuanya itu. Ya, maka para ulama lah mereka orang-orang yang menerangkan mana yang halal dari binatang itu dan mana yang haram. Wa yusuna bil ihsani ilaiha, orang-orang yang berilmu lah yang memberi wasiat kepada manusia supaya berlaku baik kepada binatang. Wa nafyi dharari anha, dan para ulama lah yang memperingatkan manusia supaya tidak berlaku madharat kepada binatang. Jadi senang binatang itu adanya orang yang berilmu. Nyembelih kambing itu caranya begini, diterangkan oleh orang yang berilmu supaya tidak menyakiti binatang yang akan disembelih tadi, diterangkan. Dan senang binatang itu diperlakukan seperti itu. Ya, ada pun orang yang enggak berilmu, susah binatang hadapinya. Ini mau nyembelih saya, enggak berilmu ini, wah parah ini. Kan gitu ya. Udah goloknya kebalik lagi kan. Masya Allah. Jadi mereka, binatang aja merasa mendapatkan berkah dengan adanya orang yang berilmu. Mereka ngerti, ayam tuh ngerti kalau nanti dimakan manusia. Makanya banyak mana ayam sama kuda. Banyak ayam karena manusia butuh ayam. Bisa hidup tanpa kuda, antum nggak bisa hidup tanpa ayam. Gitu. Cari emas sama beras mudah mana? Murah mana emas sama beras? Murah beras.
Karena orang bisa hidup tanpa emas, nggak bisa hidup tanpa beras. Jadi yang memang itu kebutuhan manusia, Allah mudahkan. Lo ayam tuh ngerti lo, tiap hari dimakan manusia itu berapa juta ton. Kok ya mau-maunya hidup lagi. Kok ya nggak lari apa mana? Ya sudah, sembelih ya gitu ibaratnya. Kalau ini diperlakukan secara ilmiah, mereka senang karena mereka ngerti diciptakan oleh Allah memang untuk masalah hambanya. Barangkali kalau ayam itu dipotong oleh orang yang berilmu, dimakan, begitu makan nanti ini makannya dengan zikrullah, seneng loh ayam itu, meskipun mati. Masya Allah. Nah, taib itu makna tadi ya. Kemudian wa anhu sallallahu alaihi wasallam, hadis ini lemah ya, bahkan sebagian ulama menghukumi maudhu. Yuzanu yaumal qiyamah midadul ulama wa damus syuhada. Akan ditimbang nanti di hari kiamat tintanya para ulama dan darahnya para syuhada. Qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan hada ma'a anna a'lama lisyahid damuhu wa adnama lil alim midaduhu. Ditimbang seperti itu, padahal paling tingginya apa yang dimiliki oleh orang yang mati syahid adalah darahnya, sedang yang paling rendah yang dimiliki oleh seorang yang berilmu adalah tintanya. Paham maksudnya? Jadi sesuatu yang paling tinggi nilainya, yaitu bagi orang yang syahid darahnya, akan diseimbangkan, ditimbang dengan sesuatu yang paling rendah milik ulama, yaitu tinta. Paham maksudnya? Yang paling rendahnya milik ulama saja itu sebanding dengan paling mahalnya milik syuhada. Dan ini menunjukkan apa? Kemuliaan ilmu. Ya. Maka jadilah sesuatu yang paling tinggi bagi syahid itu masih paling rendah bagi seorang alim. Karena darahnya syuhada itu sepadan dengan tintanya ulama. Sedang darah bagi orang yang mati syahid itu yang paling tinggi dan mulia. Padahal tinta bagi ulama itu masih yang paling rendah. Lah punya tinta tok nggak punya ilmu? Lah untuk apa? Apalagi thalabatul alim hari ini nggak pernah nulis. Ya dah? Fotokopi aja. Nggak pernah nulis. Makanya begitu diminta nulis nggak bisa. Wow, lo digandeng ke depan. Lam naik kakinya itu. Kurang ajar lamnya ini. Naik. Disepadankan dengan kepalanya wawu. Nah. Nggak pernah belajar nulis. Belajar khat, itu kerjanya ngeruncingin pensil. Kaligrafi. Tulis itu nggak harus bagus, tapi bener. Kalau bagus kadang-kadang indah belum tentu bisa dibaca. Gambar kapal apa, nun wal qalam yo. Saya pernah pengalaman saya gitu, kayak gambar kapal saya lihat ini apa, mikirnya lama. Ternyata nun wal qalam wama yasturun, dipasang di dinding. Tapi kalau nulis itu bener, biar nggak indah, bisa dibaca. Makanya tulisan ulama seperti ini, tulisan Ibnu Jama'ah itu sudah berapa tahun yang lalu, berapa ratus tahun yang lalu, masih bisa disalin karena tulisannya bener. Padahal nulisnya nggak pakai pensil kayak punya antum itu. Lo nulis kan lebih keren ya, lebih thalibul ilmi kalau tintanya ganti bulu angsa itu, ya toh? Pakai kuas. Tapi tulisannya jelas sehingga bertahun-tahun tersimpan itu loh ya. Begitu dibuka, dibaca lagi, masih bisa dibaca. Lihat tulisan antum baru itu loh. Ustadznya sampai nggak bisa ngoreksi. Akhirnya wis kusnudon aja lah. 25. Upah nulis capek itu loh ya. Makanya belajar khat, belajar nulis yang benar. Kapan di atas, kapan di bawah, kan nyambungnya seperti apa. Kita khawatirnya para thalabah itu kitabatul hamzah, kadang nggak nulis, nggak bisa. Kaidah kitabatul hamzah, gimana cara nulis hamzah? Nggak ngerti ada. Kapan di atas wawu, kapan di atas ya, kan kapan gitu di atas alif, kapan di bawah dan seterusnya. Ini kapan sendiri. Ini kan ada kaidahnya. Nah itu belajar khat itu di situ. Ya.
Jangan bagus-bagusan dulu, itu nanti kreasi sendiri aja kalau bagus-bagusan. Bisa belokkan ke sini kalau sudah bisa. Lah belum bisa kok belok. Nyemplung kot antum. Jadi nulis yang benar, belajar. Khat itu belajarnya belajar menulis yang benar. Jenis-jenisnya nanti dulu, yang penting tulisan benar dulu. Ya. Nah, baik. Jadi ini menunjukkan fadilah ilmu karena apa? Paling tingginya orang bagi orang yang mati syahid saja itu masih paling rendahnya bagi si alim. Kalau begitu apa? Kalau dibalik, paling rendahnya milik si alim itu sudah paling tingginya milik orang yang mati syahid. Tapi ini nggak bisa diperlakukan begitu saja. Melihat hadis-hadis yang begitu besar dan banyak tentang keutamaan orang yang mati syahid, mereka bebas dari fitnah kubur. Tidak ada satupun yang bebas dari fitnah kubur dalil secara sharih kecuali orang yang mati syahid. Kata Nabi, cukup tebasan pedang yang menimpa tubuhnya itu sebagai ujian. Jadi nggak perlu lagi diuji di kuburnya. Orang yang mati syahid itu hidup, dimuliakan oleh Allah, digembirakan oleh Allah. Ini kan keutamaan yang luar biasa. Nggak bisa kemudian dibandingkan begitu saja dengan orang yang alim. Maka siapa yang dimaksud orang yang alim ini? Nah, makanya para ulama menerangkan tidak bisa hadis kemudian dijadikan kebanggaan lepas begitu saja. Oh, saya lebih utama dari orang yang mati syahid. Tidak. Mereka sudah teruji imannya. Apalagi yang mati syahid itu adalah orang yang berilmu di medan perang. Masya Allah. Makanya dijelaskan keutamaan itu baru didapat bukan hanya sebagai status punya ilmu, tapi dilihat manfaat ilmunya. Kalau dengan ilmu yang dia miliki, dia bisa betul-betul beribadah kepada Allah dengan benar dan bisa memberikan petunjuk yang dengan sebab itu Allah beri hidayah sekian banyak manusia, maka ini baru kedudukannya lebih tinggi dari orang yang mati syahid. Yang mati syahidnya ini tidak punya pengaruh dari yang lain yang lebih luas. Berbeda dengan Hamzah, kalau yang mati syahid Hamzah beda. Ini pahlawan yang sekian banyak orang kafir sudah gentar dengannya dan sudah berjihad di jalan Allah dengan faidah yang begitu besar. Adanya dia, kaum muslimin semangat. Makanya ketika perang Uhud terdengar Hamzah terbunuh, agak kendor kesemangat kaum muslimin, ngedon. Apalagi ketika diberitakan Rasulullah terbunuh, sudah melunglai kaum muslimin. Sampai seorang Ansar mengatakan, kenapa kalian lunglai seperti ini? Rasulullah sudah terbunuh. Kalau Rasulullah terbunuh, apa artinya kita ini hidup? Ayo mati bersama Rasulullah SAW. Berangkat, perang lagi. Apa maknanya hidup tanpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Perang, semangat lagi. Nah, tentu kedudukan Rasulullah Hamzah ini sebagai seorang yang mati syahid, pengaruhnya besar. Tidak bisa hanya begitu saja disamakan dengan seorang alim yang tidak seperti itu. Tentu keilmuan Syekh bin Baz, seorang alim seperti Syekh bin Baz yang faidahnya luas begitu, merata ke kaum muslimin yang banyak, tidak sama dengan seorang alim yang tidak seperti itu. Bagaimana disamakan Malik bin Anas, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dengan orang-orang yang tidak selevel dengannya, meskipun sama-sama alim berilmu? Tidak bisa. Makanya ada orang itu yang ilmunya dijadikan rujukan, ya, ada yang tidak. Dia alim tapi tidak jadi rujukan ilmunya. Makanya orang minta fatwa hadir di majelis Imam Ahmad kemarin berapa kira-kira? 5.000-an orang kajian Imam Ahmad tuh. Itu belum tabligh akbar. Ya. Karena faedahnya luar biasa. Nah, jadi jangan maksudnya ucapan ulama tadi jangan kemudian letakkan begitu saja, ya. Tentu perbandingannya berbeda. Kemudian wa anhu sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bi syai'in afdal min fiqhi fid din. Tidaklah Allah diibadai dengan sesuatu yang lebih afdal daripada pemahaman dalam agama. Jadi ibadahnya orang yang faqih dalam agama itu tidak ada banding. Paling afdalnya ibadah adalah ibadah dengan ilmu. Ya, makanya orang beribadah khusyuk tapi dia jahil, ini berbeda dengan ibadahnya orang yang berilmu. Ya, na'am. Wala faqihun wahidun asaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Sungguh satu orang yang berilmu, yang faqih itu lebih keras bagi syaitan, lebih berat bagi syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Ya.
Hadis ini tidak sah kalau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menerangkan ini yang benar adalah kalam Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Kalam Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Ya. Naam. Kemudian wa anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yang memikul ilmu ini dari setiap generasi adalah orang-orang yang adil di kalangan mereka. Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yang tugas orang yang berilmu itu adalah meniadakan dari agama, dari ilmu yaitu ad-din, tahrifal ghalin, penyelewengan makna dari orang-orang yang berlebih-lebihan. Tahrif dalam nama dan sifat Allah. Wa intihalal mubtilin, ya, dan perkara-perkara asing dalam agama, dari di luar agama yang dinasabkan kepada agama, itu intihal. Ajaran-ajaran yang bukan dari Islam sama orang-orang yang mubtilin dinasabkan kepada Islam. Ya, menyusupkan, orang-orang yang menyusupkan ajaran yang bukan Islam ke dalam ajaran Islam. Itu yang mengoreksi dan membongkar mereka adalah para ulama. Kita nggak ngerti. Membongkar kedok Khawarij, membongkar kedok Mu'tazilah, membongkar kedok Syiah, Sufiyah. Ini para ulama. Ahlul bidah dibongkar. Subhat-subhat mereka yang samar, itu para ulama tugasnya. Kita nggak ngerti, kadang-kadang kita juga tertipu. Andai kan tidak ada ulama, habis kita ini udah hancur. Maka diterangkan, ya, oleh para ulama tadi. Ini tugas mereka. Wa ta'wilal jahilin, dan penakwilan orang-orang yang bodoh. Artinya membongkar kesesatan, menerangkan hakikatnya, ya, membantahnya, menggamblangkannya di tengah-tengah kaum muslimin, menjaga mereka supaya agama mereka selamat. Ini adalah jasa-jasa orang-orang yang berilmu di tengah-tengah kita. Para ulama kita luar biasa. Ditulis di kitab-kitab mereka, ada di muhadarah-muhadarah mereka, nasihat-nasihat mereka, fatwa-fatwa mereka. Jadi percayalah ulama. Kalau ulama mengatakan kita ini barangkali kalau diterangkan secara dalil rinci nggak paham, ulama mengatakan sudah, jangan masuk ke kelompok itu. Udah, bismillah, dilihat ini seorang alim yang tawadhu kepada Allah, takwanya nampak, sudah, ikuti aja. Jangan kadang-kadang orang awam mengatakan, loh berarti kita harus taklid sama ulama. Ya kalau nggak taklid kamu mau ngapain? Itu bukan taklid namanya, ittiba, mengikuti petunjuk mereka. Karena kita diserahkan sendiri juga nggak mampu. Coba ditanya, ini hadis ini sahih atau sahih ini? Hadis sahih itu apa? Nggak ngerti. Terus begini teriak, lo kita nggak boleh taklid, kita harus memerangi taklid, nggak boleh ta'assub kepada ulama. Lalu terus antum mau ngapa coba? Udah nggak punya apa-apa itu, ya ikut dalam hal yang seperti itu selama dibimbing dengan dalil. Makanya apa kata sebagian ulama itu? Al jahilu al-ami muqallidun fi kulli syai' illa fi syai'in wahid. Orang yang awam itu kerjanya taklid dalam segala hal kecuali satu perkara saja. Apa satu perkara tadi? Ikhtiyarul mufti, memilih seorang alim yang dia tumakninah dengannya. Nah ini Syekh Ibn Baz misalkan, antum mau belajar sholat, dalil secara membaca nggak bisa, mengerti hadis-hadis nggak bisa, udah Syekh Ibn Baz maklum ilmunya dan seterusnya, udah saya ikut cara beliau, selesai, selamat. Ya saya harus mentarjih mana yang kuat ini dari dalilnya, Syekh Albani apa Syekh Ibn Baz. Ya silahkan kalau bisa lah, kalau nggak bisa apa yang antum tarjih, jangan-jangan dua-duanya antum buang karena nggak ada yang rajih, nggak ada yang kuat. Akhirnya apa? Sholat dengan cara sendiri. Paham maksudnya? Lihat kapasitas kita masing-masing. Ulama kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Begitu. Urusan yang besar ya serahkan kepada orang yang besar. Urusan yang kecil tinggal antum bagian apa tidak. Kalau enggak serahkan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Kadang bahasa dakwah atau bahasa yang mestinya itu konsumsinya orang-orang yang berilmu, kadang kita konsumsi akhirnya kita salah gitu loh. Kita bahas tentang politik yang luar biasa sudah, Masya Allah, nanti kalau terjadi pemberontakan itu sikap kita bagaimana dan seterusnya, terus dia jawab dan seterusnya, Masya Allah.
Bahaya betul orang seperti itu. Ya.